Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Agusti Fauziah, Askep MKes, dosen dari jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Sebagai dosen, saya memiliki tugas utama dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen untuk bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam hal ini adalah pengajaran. Saat ini saya diberikan amanah untuk mengampu beberapa mata kuliah di Prodi D3 Keperawatan. Di antaranya adalah Keperawatan Maternitas sebagai mata kuliah inti, Komunikasi Terapeutik, mata kuliah Metodologi Keperawatan, mata kuliah Dokumentasi Keperawatan, mata kuliah Keperawatan Paliatif, mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan, mata kuliah Etika Keperawatan, dan mata kuliah Kewirausahaan. Saat ini saya akan menyampaikan salah satu deskripsi mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Keperawatan Maternitas, di mana keperawatan maternitas adalah salah satu cabang keperawatan kepada ibu selama masa kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir, serta kesehatan organ reproduksi. Tujuannya adalah memastikan kesehatan ibu dan bayi melalui pendekatan holistik, woman-centered care, serta praktik berbasis bukti. Mata ajar keperawatan maternitas ini berada di semester 3 dengan bobot 3 SKS, di mana terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar obstetrik ginekologi, konsep dasar keperawatan maternitas, asuhan keperawatan ibu hamil, persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, dan memberikan materi tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu yang pertama, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. CPL 03 mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Kemudian CPL 5 mampu memberikan ASKEP kepada individu, keluarga, dan kelompok, baik sehat, sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek biopsiko, sosial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien dalam konteks pasien safety sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah tersedia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dasar keperawatan maternitas. CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tren dan isu keperawatan maternitas. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan ibu hamil secara patologis dan fisiologis. CPMK keempat, mahasiswa mampu menguasai konsep keperawatan intranatal. CPMK kelima, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan bayi baru lahir. CPMK keenam, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada ibu postpartum. CPMK ketujuh, mahasiswa mampu menguasai konsep keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini dengan menggunakan blended learning, yaitu kuliah tatap muka di kelas dan kuliah virtual melalui Zoom ataupun Google Meet. Kami menggunakan LMS, Learning Management System, dalam bentuk aplikasi Siakat, Etlink, dan CBT untuk memfasilitasi diskusi penugasan dan ujian mahasiswa. Jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini adalah 16 kali pertemuan, di mana 14 kali penyampaian materi, 1 kali pelaksanaan ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Adapun jumlah pertemuan praktikum sebanyak 15 kali, di mana terdiri dari 14 kali praktikum laboratorium,
1 kali ujian menggunakan metode OSCE. Agar perkuliahan berjalan secara maksimal, maka saya menerapkan prinsip pembelajaran DIS atau Delivery Interaction and Assessment, di mana pada saat saya memberikan materi perkuliahan, saya berusaha menyajikannya secara menarik dengan menggunakan PPT atau metode Canva dan memberikan penugasan individu atau kelompok sebagai media evaluasi. Sedangkan untuk praktikum, saya menggunakan metode demonstrasi, simulasi, studi kasus, dan role play. Pun selanjutnya, saya memberikan pertanyaan ataupun tanggapan pada saat pembelajaran berlangsung sebagai bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa. Saya juga menggunakan siakat ataupun adlink. Untuk asesmen pada mata kuliah keperawatan maternitas ini, penilaiannya adalah 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, soft skill 10%, dan sikap 10%, sehingga untuk nilai asesmen secara keseluruhan adalah 100%. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas pertemuan ketiga mengenai tren dan isu mata kuliah keperawatan maternitas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi semangat ya. Mengikuti proses pembelajarannya baik ya. Jadi hari ini pagi ini kita tiba pada mata kuliah keperawatan maternitas ya, dengan sub mata ajar kehamilan resiko tinggi ya. Jadi ini masih dalam lingkup asuhan keperawatan ibu hamil ya. Dan untuk kehamilan resiko tinggi ini adalah manifestasi dari kegawat daruratan maternal dan neonatal ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Anda sendiri. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, saya akan mulai untuk melakukan absensi ya. Iftita Citra Davina. Baik. Syafira Filza Herman. Oke, baik. Jadi saya mulai untuk pembelajaran kita ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kehamilan ya, resiko tinggi. Kalau proses kehamilan itu seperti apa sebenarnya? Ovulasi ya, terjadi ovulasi. Benar sekali. Atau biasa bahasa awamnya adalah pembuahan ya. Nah, di dalam proses kehamilan ada 3 periode. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Silakan. Ada 3 periode dalam proses kehamilan. Yang pertama trimester pertama, ya. Trimester kedua, dan trimester ketiga. Ya, betul. Adapun tujuan pembelajaran kita ya pada hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kehamilan resiko tinggi sebagai kegawat daruratan maternal dan neonatal ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan kriteria kehamilan resiko tinggi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan faktor resiko kehamilan resiko tinggi ya. Kemudian mahasiswa mampu menyebutkan ya dampak kehamilan resiko tinggi. Kemudian yang kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan cara mencegah kehamilan resiko tinggi ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita ya, di mana diharapkan kalian mampu memahami dan menyebutkan terkait dengan tujuan yang kita tuliskan di atas ya. Kemudian Indonesia menempati urutan kedua dengan angka kematian ibu atau AKI tertinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya ya. Nah, kita lihat berdasarkan sensus penduduk ya 2020 di Indonesia, AKI terdapat 4.005 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 4.129 pada tahun 2023 ya. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan ya dari tahun 2002 ke 2023 ya. Adapun penyebab kematian ibu tertinggi ini ya disebabkan dengan adanya hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan ya. Jadi ini adalah penyebab terbanyak
pada penyebab kematian ibu yang dalam komplikasi kehamilan, ya. Jadi ada penyakit hipertensi dan perdarahan. Jadi apa indikator keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu negara? Salah satunya adalah menurunnya angka kematian ibu, ya. Jadi angka kematian ibu menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat, ya. Nah, kita lihat lagi, Aki menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari satu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya, ya, tidak termasuk kecelakaan atau kasus-kasus insidentil, ya, selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas, ya. Kemudian tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, ya. Jadi kita lihat kembali. Jadi ini adalah suatu fenomena atau gambaran, ya, betapa pentingnya kita mendeteksi adanya kehamilan resiko tinggi pada masa kehamilan, ya. Apa sih itu kehamilan resiko tinggi, ya? Nah, kita lihat, ya, bahwa kehamilan resiko tinggi adalah keadaan yang akan menyebabkan terjadinya bahaya dan komplikasi, ya, yang lebih besar baik pada ibu maupun pada janin dalam kandungan dan dapat menyebabkan kematian, kesakitan, kecacatan, ketidaknyamanan dan ketidakpuasan, ya. Berarti semua yang tidak diharapkan dalam proses kehamilan dapat terjadi akibat adanya resiko tinggi yang diidap oleh ibu hamil pada saat proses kehamilan, ya. Nah, kemudian kita lihat kembali apa kriteria kehamilan resiko tinggi, ya. Yang pertama ini dibagi 3 kriteria, ya. Menurut Sarwono Prawiraharjo, ya, 2010 dikelompokkan menjadi faktor resiko pertama, primi muda, hamil pertama kurang dari 16 tahun, ya. Ada yang menyebutkan teori mengatakan kurang dari 20 tahun, ya. Kita ambil yang paling mudanya, ya. Jadi kurang dari 16 tahun. Kemudian primi tua, hamil pertama setelah lama nikah lebih dari 4 tahun, ya. Nah, jadi artinya sudah menikah beberapa lama, 4 tahun berikutnya baru kemudian dinyatakan hamil, ya. Jadi lebih dari 4 tahun. Kemudian umur ibu, ya, umur ibu lebih dari 35 tahun, ya. Kemudian anak terkecil, ya, kurang dari 2 tahun, ya. Berarti kemudian, ya, berarti ini maksudnya dari anak terkecil kurang dari 2 tahun, anak ini masih butuh asuhan seorang ibu, ya. Tapi kalau ibunya hamil lagi, berarti bisa terjadi gangguan tumbuh kembang pada anak terkecil yang dipunyai oleh ibu, ya. Kemudian primi tua sekunder, ya, persalinan terakhir lebih dari 10 tahun, jadi jaraknya sangat jauh, ya. Kemudian grande multi. Kalau grande multi ini melahirkan lebih dari 4 kali. Kalau multigravida itu lebih dari 2 kali kehamilan. Kalau grande multigravida ini lebih dari 4 kali kehamilan, ya. Kemudian tinggi badannya kurang dari 145 cm. Ini terkait dengan ukuran panggul kita dalam proses menyokong proses tumbuh kembang janin, ya. Kemudian riwayat obstetrik jelek atau biasa disingkat dengan ROJ, ya. Nah, jadi biasa disingkat dengan ROJ. Yang mana itu riwayat obstetrik, ya, biasanya pada ibu hamil dengan riwayat persalinan yang ada penyulitnya, atau memang ada kehamilan resiko tinggi sebelumnya, ya. Kemudian bekas operasi sesar, ya. Artinya pada operasi sesar yang dilakukan oleh ibu hamil, oleh ibu dalam proses persalinan, ya, ini harus ada jarak waktunya, ya. Jangan sampai setelah operasi sesar kemudian 2 atau 3 bulan kemudian kembali lagi mengalami kehamilan. Ini tidak dianjurkan, ya.
Yang mana ini persalinan yang lalu dengan tindakan-tindakan ya. Jadi misalnya kalau dia ada penyulit persalinan, misalnya ini yang tadi 3 badan kurang dari 145 cm. Jadi dia punya struktur pantul itu pincang atau sempit ya. Ini dapat membuat proses persalinan menjadi sulit ya, menjadi sebagai penyulit persalinan. Jadi dibutuhkan tindakan-tindakan khusus untuk proses persalinan secara normal ya. Kemudian faktor risiko kedua ya, ada gawat obstetrik atau AGO. Jadi ini sudah ada kegawatan. Yang mana ini merupakan tanda bahaya pada saat kehamilan, persalinan, dan nifas ya. Yang pertama, penyakit pada ibu hamil ya. Jadi ibu telah menderita penyakit-penyakit seperti anemia, malaria, TB. Jadi bisa didapatkan sebelum, misalnya ibu sebelum hamil memang sudah ada penyakit seperti itu ya, atau didapatkan pada saat dia dalam kondisi hamil seperti DM, penyakit DM. Penyakit DM ini kan bisa sebagai DM gestasional, artinya DM-nya itu muncul pada saat dia mengalami kehamilan, dan bisa jadi juga DM-nya itu memang sudah ada pada saat sebelum mengalami kehamilan. Kemudian penyakit preeklamsi ringan ya. Jadi penyakit preeklamsi. Kalau preeklamsi, apa beda preeklamsi dan eklamsi? Preeklamsi adalah keadaan dengan tanda-tanda kenaikan tekanan darah, terjadi kelebihan protein dalam urin. Nah, itu adalah preeklamsi. Kemudian yang ketiga adalah kehamilan pembanda. Yang kelima adalah janin mati dalam rahim atau biasa dikenal dengan istilah IUFD ya, dari intrauterine fetal death ya. Kemudian yang keenam adalah hamil seratimus atau hamil lebih bulan. Kemudian yang ketujuh adalah letak sungsang dan letak lintang ya. Ini ada gawat obstetrik, merupakan tanda bahaya ya pada saat terjadinya kehamilan, menjalani proses persalinan dan nifas nantinya ya. Nah, kita lihat lagi faktor risiko ketiga ya, ada gawat darurat obstetrik. Dari sudah ada gawat darurat ya. Jadi ini sudah mengancam nyawa ibu dan bayi. Yang mana itu jika terjadi perjalanan antepartum ya, kemudian terjadi kondisi preeklamsi dan eklamsi. Jadi saya katakan preeklamsi itu ada faktor risiko semakin tinggi jika ya, apa yang berlaku ya, terlambat mengambil keputusan ya, sehingga terlambat mendapatkan penanganan ya. Kemudian terlambat sampai ke fasilitas kesehatan. Jadi biasanya ini terkait dengan transportasi. Kemudian terlambat mendapat penanganan, terbatasnya sarana dan sumber daya manusia. Jadi biasanya sudah sampai di tempat tujuan, tapi petugasnya yang lelet untuk segera menangani ibu hamil tersebut. Sehubungan dengan umur ibu, ya. Nah ini tadi dikatakan tempatnya tadi terlalu tua dan terlalu muda, ya. Jadi ada di bawah umur 20 tahun, ini terlalu muda, ya. Terlalu muda kenapa dikatakan sebagai kelompok resiko? Karena dikatakan bahwa pada umur yang kurang dari 20 tahun, ya, secara anatomi fisiologi organ reproduksi belum menyokong proses kehamilan dengan baik, ya. Jadi bisa jadi banyak penyulit atau komplikasi yang terjadi pada proses kehamilan di usia di bawah 20 tahun. Bisa jadi kelahiran prematur, bisa ada terjadi perdarahan, ya, kondisi fisik dan psikologis yang belum memadai, ya. Ini di usia kurang dari 20 tahun. Kemudian yang kedua adalah usia lebih dari 35 tahun. Ini terlalu tua untuk hamil, ya. Jadi ini kelompok risiko ini pada sehubungan dengan ibu-ibu, ya. Kalau dia umur 35 tahun, yang dikhawatirkan itu adanya penyulit penyakit, adanya komplikasi penyakit yang telah diberikan oleh ibu.
umurnya kan sudah lebih 35 tahun ya. Jadi bisa ada komplikasi penyakit yang muncul pada saat di usia seperti ini ya. Kemudian sehubungan dengan riwayat persalinan ya. Jadi ada riwayat persalinan prematur. Kalau dia ada riwayat persalinan prematur, berarti pada tahanan terdahulu dicari jejaknya apakah apa yang menyebabkan terjadinya riwayat persalinan prematur. Biasanya ya karena apa? Kelainan yang terjadi pada saat pertumbuhan janin ya. Jadi misalnya plasenta previa ya, plasenta previa itu dia apa? Dia menutupi jalan lahir, dia tidak bisa lahir karena plasentanya ada di jalan lahir ya. Itu dapat menyebabkan terjadinya proses perdarahan. Kemudian riwayat seksosesarea. Riwayat seksosesarea kalau bukan permintaan sendiri ya, ini perlu dijejaki apa permintaan sendiri atau kan adanya komplikasi-komplikasi yang disebutkan di awal tadi ya, gini. Oke. Nah, jadi ini adalah sehubungan dengan riwayat persalinan. Kemudian kita lihat kembali sehubungan dengan kehamilan ya. Jadi pada proses kehamilan pernah terjadi riwayat abortus ya. Ada kehamilan ektopik ya. Kemudian ada riwayat melahirkan besar ya. Ada plasenta previa atau ada solusio plasenta ya. Jadi ini ya, ini yang paling sering dialami oleh ibu hamil ya, komplikasi ini yang menyebabkan terjadinya perdarahan tadi ya. Nah, kemudian kita lihat lagi sehubungan dengan penyulit persalinan. Yang mana itu yang saya katakan di awal tadi ya, adanya panggul sempit, adanya makrosomia, adanya kelainan letak dan polihidroamnion ya. Nah, polihidroamnion di sini adalah air ketuban yang terlalu banyak ya. Jadi tidak wajar ya, jadi bisa menyebabkan terjadinya gangguan pertumbuhan janin. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Agus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang juga diberikan. Saya ingin bertanya terkait dengan faktor risiko pada kehamilan yang merupakan penyebab tidak langsung pada kematian pada ibu. Yeah. Ada 4 tadi yang telah dijelaskan. Yang pertama terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak, dan terlalu sering. Di Indonesia sendiri itu pernikahan di usia dini itu terlihat kontras atau terlihat terlalu banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data pada tahun 2018 sebanyak 23 juta jiwa perempuan usia dini yang melakukan pernikahan pada usia dini. Ini saya ambil sumbernya dari UNICEF tahun 2019. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah apa strategi yang efektif untuk mengurangi angka kematian pada ibu hamil di kalangan remaja yang menikah pada usia dini, dan bagaimana meningkatkan kualitas perawatan kesehatan bagi ibu yang menikah pada usia dini? Baik ya, pertanyaan yang sangat bagus dari Agus ya. Jadi ini adalah pernikahan ya, atau kalau di konteks materi kita ya, ini adalah kehamilan yang terlalu muda ya. Jadi kalau kehamilan terlalu muda tadi dijelaskan ya, bahwa kehamilan terlalu muda itu ada di usia kurang dari 20 tahun ya, antara 20 tahun sampai 16 tahun. Jadi tugas kita sebagai perawat sebenarnya adalah bagaimana melakukan edukasi ya di masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Ada yang tahu di waktu kapan ada pemeriksaan kehamilan secara sebanyak kali itu? Ya, silakan. Benar sekali Pak Lia ya. Jadi untuk pemeriksaan kehamilan secara rutin ya, tadi teman-teman sudah menjawab dengan benar ya, bahwa 6 kali pemeriksaan ya.
Jadi pemeriksaan trimester pertama 1 kali, dan ingatkan kembali sebenarnya ini adalah materi di yang lalu ya. Jadi pemeriksaan kedua kali itu di trimester kedua, dan pemeriksaan sebanyak 3 kali di trimester ketiga. Siapa yang mampu menjelaskan ya pengertian kehamilan resiko tinggi? Coba Muhammad Hasan. Menurut saya mengenai kehamilan resiko tinggi itu adalah kondisi kehamilan di mana keadaan kehamilan itu akan menyebabkan terjadinya bahaya dan komplikasi pada ibu hamil atau menjadi selama proses kehamilan. Ya, baik ya. Tadi Ki Hasan sudah menjelaskan tentang salah satu definisi dari kehamilan resiko tinggi. Saya mau bertanya kembali ya. Siapa yang mampu menjelaskan faktor resiko kehamilan resiko tinggi? Ayo anak-anak. Oh, silahkan sebentar. Yang pertama itu faktor resiko pertama ada risiko infeksi, kemudian risiko bersalah. Yang pertama ada muda, hamil pertama, bulan dari 6 tahun. Yang kedua tua, hamil pertama setelah menikah lebih dari 4 tahun. Yang ketiga umur ibu lebih dari 35 tahun. Selanjutnya anak terkecil kurang dari 2 tahun. Yang kedua, faktor resiko kedua ada gawat obstetrik karena bahaya pada saat kehamilan, persalinan, dan nikah. Yang pertama, penyakit pada ibu hamil seperti anemia, malaria. Yang kedua, preeklamsia ringan. Yang ketiga, hamil penuh atau ganda. Selanjutnya, janin mati dalam rahim. Termasuk resiko 3 ada gawat darurat obstetrik. Ada ancaman nyawa ibu dan bayi. Yang pertama, pendarahan antara dan preeklamsia dan eklamsia. Baik ya. Oke. Tadi Jusita sudah mampu menjelaskan ya tentang faktor resiko pada kehamilan resiko tinggi. Nah, kemudian siapa yang mampu menyebutkan dampak kehamilan pada resiko tinggi? Silakan. Fatia ya? Ya baik. Silakan Fatia. Kehamilan dari ibu itu bisa lebih dari 2 bulan, kasus macet, perdarahan antipatrum dan postpartum, IUFG, sama preeklamsia dan eklamsi. Kemudian bagi janin, bayi belum cukup, bayi lahir belum cukup bulan, dan bayi lahir dengan berat yang belum cukup. Baik sekali, bagus sekali ya. Jadi dampak dari kehamilan resiko tinggi itu ya bukan hanya kepada ibu tapi juga kepada janin ya. Nah, kita lihat kembali siapa yang bisa menjelaskan cara mencegah kehamilan resiko tinggi? Silakan Loren. Baik, yang saya ambil dari pemahaman materi itu ada 7. Pertama, ibu harus mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Yang kedua, ibu harus mengonsumsi asam folat. Yang ketiga itu melengkapi jadwal imunisasi. Yang keempat, rutin berolahraga. Yang kelima, tidak merokok dan tidak terpapar menghindari paparan asap rokok. Yang keenam, jika ibu mengonsumsi obat-obatan, sebaiknya harus dengan resep dokter. Dan yang ketujuh dan tak kalah penting adalah rutin memeriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan. Oh, good job ya, sangat bagus ya penjelasannya. Jadi kepada anak-anakku sekalian ya, saya harapkan ya setelah pembelajaran kita ini tidak hanya sampai di sini, kalian melihat materi yang telah diberikan ya, tetapi diharapkan kepada kalian juga untuk lebih memahami atau mengembangkan materi yang saya berikan untuk bisa diterapkan nantinya pada saat Anda sudah berada di masyarakat ya. Jadi baik, saya rasa pertemuan kita cukup sekian ya, dan kita akan bertemu kembali dalam mata kuliah yang lain ya. Ya baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.